Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dimanapun kita berada. Kiranya kita boleh sungguh mengalami, merasakan kasih, berkat, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan mari kita di pagi hari ini kita boleh sungguh mengawali kehidupan kita dan seluruh aktivitas kita. Kita datang ke hadirat Tuhan, kita menyembah Dia, kita meninggikan Dia. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang. Katakan lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan, di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang.
sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus. Dalam hidupku selalu kami sembah Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Tuhan, kami sembah Tuhan. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus. Dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu sembah Tuhan. Kami tinggikan namamu, kami agungkan Engkau Tuhan. Oh, kami sembah Engkau yang layak menerima segala pujian penyembahan kami. Engkau yang layak menerima segala hormat syukur kami. Tinggikan namamu Tuhan, agungkan Engkau Tuhan. Sembah Tuhan, ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus. Dalam hidupku selalu. Bapa di surga, pagi ini kami menyembah Engkau, kami meninggikan Engkau, kami mengawali segala aktivitas kami di dalam Engkau. Kiranya Tuhan boleh berkenan akan setiap pujian penyembahan kami ini. Tuhan juga senantiasa yang menaungi kami setiap pribadi, untuk kami boleh juga mengerti akan setiap kehendak Tuhan bagi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terpuji namamu, kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan membuka dari Matius pasal yang ke-8. Matius pasal yang ke-8. Kita akan membaca ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-27. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur.
Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara, apakah di dalam mengikut Tuhan Yesus, dalam doa-doa saudara, saudara pernah mengalami keraguan? Saudara, kata-kata dalam ayat yang ke-26 ini sangat jelas. Mengapa kamu takut? Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Dalam bagian kitab yang lain bukan dipakai istilah kurang, tapi tidak percaya. Memang kurang dan tidak percaya sama lah ya. Kurang percaya artinya nggak percaya. Karena percaya itu nggak bisa kita persentasekan. Kurang sedikit lah saya mau percaya, enggak. Kurang ya nggak percaya artinya. Saudara, kalau kita memperhatikan dalam banyak karya Kristus selama dia melayani di muka bumi ini, selalu dihubungkan bahwa hanya dengan iman yang besar karya Kristus itu dinyatakan. Ya, ini tentu yang saya maksudkan adalah mujizat-mujizat contohnya. Hampir kepada setiap orang ketika Yesus menyembuhkan, dia pakai istilah imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi karya besar Tuhan Yesus itu dinyatakan dengan iman dalam hidup orang percaya itu. Jadi ini satu hal yang sangat menarik. Bahwa ketika kita ingin mengalami perkara besar, ya percaya. Percaya mendahului sesuatu sebelum yang kita lakukan. Nah saudara, ada banyak yang kita sadari dalam kehidupan kita bahwa seringkali kita ragu terhadap dia. Saudara, sebenarnya keraguan kita terhadap Kristus itu memperlihatkan atau sebagai indikasi bahwa saya dan saudara tidak atau belum sungguh-sungguh mengenal dia. Dan saudara, ini sesuatu yang sebetulnya biasa berlaku dalam relasi kita dengan yang lain pun sama ya. Kalau kita tidak mengenal dengan baik seseorang itu, maka kita pun ragu. Saudara, kita pun tidak percaya. Maka saudara, ketidakpercayaan kita itu memperlihatkan saya dan saudara kurang mengenal dia yang kita percaya. Saudara, di dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan bahwa tanpa iman tidak mungkin kita menyenangkan Tuhan. Tuhan ingin saya dan saudara percaya. Saudara, saudara perhatikan dalam Alkitab. Tuhan itu kayaknya gak pernah mendukung ya sesuatu yang hanya separuh iman, setengah hati percayanya. Ya percaya gak percaya. Perhatikan, selalu ada jawaban yang tegas di antara orang-orang yang ditolong Yesus. Selalu ada jawaban yang tegas. Bahwa mereka percaya, mereka beriman sungguh-sungguh.
Dan apa yang terjadi? Mereka mengalami jawaban doa. Saudara, kalau sudah memperhatikan, Alkitab juga memperlihatkan betapa Tuhan Yesus secara konsisten menghardik, ya, menegur orang-orang yang tidak beriman. Menghardik, menegur orang-orang yang tidak beriman, tidak percaya kepadanya. Berarti Tuhan ingin saya dan saudara percaya. Saudara, Tuhan ingin kita membangun pengenalan kita akan dirinya, akan kasihnya, akan karyanya. Tuhan ingin kita terus belajar mengenal Dia sampai kapan? Sampai kita betul-betul mempercayakan diri kita kepadanya. Saudara, memang ada permainan itu ya, yang orang suruh menjatuhkan dirinya ke atas, ke belakang ya, ngeblak begitu, biasanya dilakukan di pinggir tebing atau di atas kolam. Dan permainan itu dikasih judul percaya nggak percaya. Jadi kalau percaya rebahkan saja, kalau nggak percaya jangan. Saudara, dulu permainan ini begitu mengesankan, karena betul-betul orang diuji apakah mereka percaya dengan timnya atau tidak. Karena timnya itu membawa seperti tilam gitu ya, supaya tidak terbentur batu, tidak kena tanah. Tetapi karena sekarang ada banyak prank, seringkali permainan yang bernilai ini justru dijadikan prank. Saya pernah melihat satu adegan orang ngeprank temannya, ya orang lain ngeprank temannya. Dikatakan yang pertama, percaya gak kamu bahwa kamu akan ditatang gitu ya, dan jatuhkan diri, betul, ditolong. Tapi giliran orang kedua, yang orang yang mau diprank, ayo kamu percaya enggak, sengaja ditutup matanya kan, ayo jatuhkan kalau mau percaya. Temannya pun berpura-pura sedang air dan sebagainya, yang pokoknya mengkondisikan orang itu percaya. Tapi ketika percaya, enggak ada nada sama sekali, dia masuklah ke kolam itu. Sudah, saya waktu melihat itu bukan saya ketawa, jadi saya kesel. Wah, ini permainan ini jadi membuat orang tidak percaya kepada tim. Iya kan? Gak percaya kepada tim. Saudara, makanya saudara kadang-kadang permainan-permainan itu men-challenge kita. Kita percaya atau tidak kepada Tuhan. Ketika saya dan saudara percaya, maka saya dan saudara betul-betul akan mempercayai, akan menaati Dia, akan mempercayakan diri kepadanya dalam segala situasi. Saudara, Tuhan Yesus ingin saya dan saudara terus mengenal Dia. Dan pengenalan kita akan Kristus seharusnya semakin hari semakin bertambah. Sehingga kehidupan kita, apapun yang kita hadapi, kita berani mempercayakan diri kita kepada Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita atau Bapak Ibu hari ini mengalami keraguan akan apa yang kau lakukan, apa yang kau doakan, apa yang kau mintakan, biarkan firman Tuhan ini memotivasi saudara. Bangun imanmu. Saudara, Tuhan ingin saya dan saudara mengenal Dia, kemudian mempercayakan diri kita sepenuhnya kepadanya. Saudara, demikian juga ketika kita berdoa. Apakah di antara kita ada yang setiap kali doa pagi, doa rajin tapi ragu? Saudara,
sekalipun apa yang saya dan sudah doakan, sepertinya Tuhan tidak mengabulkan istilahnya. Tetaplah berdoa, tetaplah percaya. Kita percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Jangan sampai Tuhan datang kepadamu dan berkata, mengapa kamu ragu? Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan lagu ini sekali lagi, biarkan ini menjadi doa saya dan saudara. Tuhan, kami tetap percaya kepadamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Selalu ku percaya. Kami mau tetap percaya Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Selalu ku percaya. Beri menjadi satu pernyataan kita. Ketika semakin banyak mungkin engkau melakukan segala sesuatu dalam hidupmu, engkau ragu ketika engkau berdoa, engkau ragu ketika engkau minta sesuatu kepada Tuhan, bahkan untuk pelayanan, untuk apapun. Ketika ada keraguan hatimu, biarkan firman hari ini mengingatkan kamu. Mengapa kamu takut, hai kamu yang kurang percaya? Tuhan ingin saya dan saudara percaya kepadanya. Oh Tuhan, hatiku percaya, amen. Hatiku percaya, hatiku percaya. Selalu ku percaya. Lebih dengan sungguh hati katakan, hatiku percaya, amen. Hatiku percaya, hatiku percaya. Selalu ku percaya, selalu ku percaya. Aku tetap percaya Tuhan, tetap ku percaya. Tuhan, kami ingin tetap percaya kepadamu apapun dalam situasi apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kami mau tetap percaya kepadamu dalam situasi apapun dimanapun. Di tengah-tengah begitu banyak tantangan, di tengah-tengah begitu banyak kesulitan, kami ingin tetap percaya kepadamu. Sekalipun kami tidak melihat jalanmu, kami tidak melihat
cara Tuhan menjawab doa kami, tetapi kami tetap percaya kepadamu. Tuhan, ajari kami tetap percaya kepadamu. Saya berdoa dan memberkati buat setiap jemaat-jemaat Tuhan yang hari ini mengalami mungkin kekecewaan atau yang lain sebagainya. Tuhan jamah dan biarkan pribadi-pribadi ini boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau. Hidupnya diperbaharui, dijamah oleh Tuhan, mengalami pembaharuan hidup. Tuhan, kami rindu, kami tetap percaya. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami sungguh rindu datang kepadamu, membawa setiap doa-doa syafaat kami di hadapanmu. Tuhan, pagi ini kami berdoa secara khusus bahwa setiap orang-orang tua yang Tuhan izinkan ada di tengah-tengah kami. Kami bersyukur untuk kehadiran mereka. Kami bersyukur untuk keberadaan mereka. Karena Tuhan, mereka berbicara banyak melalui kehidupan mereka tentang bagaimana karya Tuhan Engkau kerjakan melalui gereja ini. Kami sungguh berdoa Tuhan buat setiap orang-orang tua kami. Beri kepada mereka juga kesehatan dan kekuatan secara fisik. Dan Tuhan tolong agar setiap apa yang Tuhan inginkan, kami boleh sungguh-sungguh alami dalam kehidupan kami. Secara khusus buat orang tua kami, usia mereka semakin sepuh, badan semakin fisik semakin lemah. Tapi biarkan iman mereka semakin teguh. Mereka semakin mengasihi Engkau. Mereka secara totalitas, biarlah mereka menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Berkati ya Tuhan buat setiap saudara-saudara kami ini, orang-orang tua kami ini, supaya kami boleh sungguh menghargai mereka. Tuhan, pimpin kami Tuhan, untuk kami boleh sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Kami serahkan di hadapan Tuhan. Kami mau serahkan dalam tangan buat orang-orang tua kami. Tuhan, kalau di antara orang tua kami ada yang sakit, yang lemah fisik, Tuhan Kau yang menjamah, berikan pemulihan. Bahkan biarkan setiap seluruh usia kami di tempat ini yang mengalami kelemahan fisik karena usia Tuhan, biarkan mereka tetap semangat dan mereka boleh sungguh Tuhan ada di dalam iman kepada Engkau yang sungguh-sungguh. Berkati ya Tuhan, supaya kami berpegang teguh dan supaya kami boleh sungguh menjadi juga saksi teladan. Tuhan, kami rindu. Tuhan, pakai kami untuk menjadi alat damai sejahtera-Mu. Tuhan, tolong kami untuk kami tidak takut. Kami percaya menghadapi kesulitan apapun, tantangan apapun. Bapa di surga, pagi ini kami juga mau serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau sungguh yang menolong kami. Tuhan, supaya kami tidak ragu akan apapun juga tentang Engkau. Dan Tuhan, Kaulah yang meneguhkan hati kami, menguatkan kami. Untuk kami boleh sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, pagi ini kami terus berdoa. Untuk setiap saudara-saudara kami yang sedang terbaring di rumah sakit, yang sedang dirawat, Tuhan Engkau sungguh yang memberikan pemulihan. Engkau yang memberikan kesembuhan. Dan kiranya Tuhan Engkau juga yang melawat. Kami juga berdoa untuk orang-orang tua kami yang sudah keluar dari rumah sakit, yang sedang ada dalam pemulihan. Tuhan Engkau juga menolong, memberkati mereka, memimpin mereka dan memulihkan mereka. Sehingga mereka boleh sungguh mengalami kesembuhan dan mereka boleh merasakan penyertaan Tuhan, mujizat daripada Engkau. Dan biarkan Tuhan nama-Mu dipermuliakan. Kami juga mau berdoa Tuhan, kiranya Engkau yang menolong kami semuanya. Untuk kami boleh terus mengajak, untuk terus kami mengingatkan setiap orang-orang tua kami untuk sungguh-sungguh setia di hadapan-Mu, bahkan sampai pada akhirnya. Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami juga mau serahkan jika ada setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami kesulitan-kesulitan, kiranya Tuhan mereka fokus kepadamu. Tuhan, kiranya mereka fokus kepada Engkau dan Tuhan senantiasa yang sungguh-sungguh akan menolong membiarkan setiap kami. Kami juga mau serahkan dalam tangan Tuhan buat orang-orang tua kami yang sakit. Tuhan, Kau jamah berikan pemulihan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang bergumul untuk pekerjaan mereka. Tuhan, Kau juga yang menolong, yang memimpin supaya Tuhan Engkau juga yang menyertai. Tuhan, buat setiap kami Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk setiap pekerjaan, tugas, aktivitas kami. Supaya kami boleh sungguh bekerja dengan baik, berhasil dan Tuhan kiranya dipermuliakan melaluinya. Terima kasih Bapa, seluruh kehidupan kami hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Anak-anak-Mu ya Tuhan yang dalam pendidikan, mereka yang kuliah, mereka yang sekolah, Tuhan juga jaga pelihara dan biarkan kami terus belajar untuk
hidup di dalam kehendak firman-Mu. Untuk kami boleh mengikuti standar Allah, bukan manusia. Untuk kami boleh mengikuti akan kehendak Allah, bukan manusia. Biarkan Tuhan Engkau yang dipermuliakan, ditinggikan. Kehidupan kami hari ini, kami sungguh serahkan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan yang dipermuliakan dari hari ini, besok, bahkan kami terus berdoa sampai selama-lamanya Namu dipermuliakan. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera dari pagi hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita hari ini diingatkan untuk kita boleh sungguh-sungguh percaya sepenuhnya kepada Tuhan Allah. Jangan biarkan keraguan ada dalam hatimu sehingga kau tidak pernah mengalami karya besar Allah dalam hidupmu. Selamat berkarya, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom Immanuel.